Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI, khotib di Masjid Al-Ikhlas Meluru. Jangan lupa saksikan siaran khutbah di Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. MSI Mantu Idaman Channel. Top. Alhamdulillah. الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rahmat Allah dan nikmat Allah senantiasa tercurah dan menyelimuti kehidupan kita. Maka kita berkewajiban untuk bersyukur dan bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah itu. Wujud syukur kita diantaranya melalui kesanggupan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka dengan bersyukur seseorang akan menggapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa, dan dengan takwa akan menggapai derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan siapapun di antara kita inginnya adalah hidup sukses dan berhasil. Kesuksesan dan keberhasilan itu tidak bisa lepas dari takdir Allah. Namun karena takdir Allah itu bersifat rahasia, maka siapapun manusia yang punya keinginan, punya cita-cita untuk sukses, diberi kesempatan untuk berikhtiar dan berikhtiar supaya berhasil dan sukses. Dampak daripada hasil yang diusahakan ketika orang itu berhasil dan sukses, ia merasa senang dan merasa bahagia. Sebaliknya, dimungkinkan orang itu gagal untuk menggapai cita-cita, maka akhirnya juga berdampak pada kesusahan dan kesedihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tetapi Allah mengingatkan dan memberikan bimbingan. Apabila keberhasilan atau sebaliknya kegagalan itu masih bersifat duniawiyah, maka Allah memberikan penjelasan keberhasilan duniawi itu bersifat sementara atau semu. Sebagaimana kalau dalam urusan dunia orang itu gagal, kegagalan itu pun masih bersifat sementara atau semu. Sehingga dalam urusan dunia kalau orang berhasil tidak boleh larut dalam kesenangan-kesenangan, sebagaimana kalau gagal pun tidak boleh larut dalam kesusahan-kesusahan, karena sifatnya semuanya semu, bisa berputar dan berputar kembali kepada arah yang berlawanan. Hadirin, maka sesungguhnya kita itu oleh Allah dibimbing bagaimana keberhasilan itu bukan duniawiyah semata-mata yang kita capai, tapi kita berupaya untuk berhasil dari sisi urusan ukhrawiyah, karena hakikat kehidupan kita itu bukanlah dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya bukanlah dunia, tapi tempat kita adalah alam barzakh dan alam akhirat.
Oleh karena itu yang kita capai nanti tentunya harapannya adalah kesuksesan yang hakiki dan terhindar dari kesedihan dan kegagalan yang hakiki. Ukurannya orang sukses yang hakiki itu kapan dan di mana? Sebagaimana ukuran orang itu gagal yang segagal-gagalnya itu kapan dan di mana? Jawabannya, mengukur keberhasilan dan kesuksesan secara hakiki adalah ketika orang itu berakhir dari kehidupan dunia untuk berpindah ke alam barzakh dan ke alam akhirat. Saat itu dia dalam keadaan tersenyum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gambaran keberhasilan yang hakiki dan tersenyum itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lalu ia mempertahankan keimanan, ia istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keikhlasan, maka sewaktu berakhir menjalani kehidupan dunia untuk berpindah ke alam barzakh, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berduyun-duyun memberikan ucapan selamat. Satu malaikat pencabut nyawa diikuti oleh 500 malaikat yang lain memberikan ucapan selamat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan ada sedih, jangan ada susah, jangan ada sengsara setelah ini. Wa abshiru, bergembiralah kamu, tersenyumlah kamu, lihat itu gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah untukmu. Maka ketika orang itu di saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan tersenyum karena mendapatkan ucapan-ucapan selamat dari malaikat, kedepannya ia yang ada adalah kenikmatan dan kenikmatan seterusnya. Tidak ada kesusahan lagi, tidak ada kesedihan lagi. Berbeda dengan keberhasilan duniawiyah, bisa berbalik kadang-kadang itu. Sementara hakikat orang yang gagal adalah ketika berakhir kehidupan dunia untuk berpindah ke alam barzakh, ia dipanggil dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, nazak dalam keadaan sakit dan penyesalan sesesal-sesalnya. Allah memberikan gambaran di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Manusia semasa hidup di dunia yang singkat itu semestinya adalah beribadah dan beribadah, mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Tapi manusia pada umumnya abai tentang ibadah, ingkar tentang kewajiban beribadah, sehingga hidupnya hanya untuk senang-senang duniawi, hidupnya hanya menumpuk-numpuk dosa. Oleh Allah orang seperti itu dibiarkan dan dibiarkan, maka ketika berakhir jatah waktu hidup di dunia, ia akan menghadap kepada Allah dengan panggilan yang penuh kesengsaraan karena ia dipukul, disiksa oleh malaikat. Pada saat itu dia menangis, qala rabbirji'un, ya Allah, mohon Engkau kembalikan kami ke dunia lagi, ya Allah, la'alli a'malu sholihan, aku berjanji sekiranya Engkau kembalikan ke dunia, aku hanya beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa, karena kesempatan untuk memperbaiki itu hanya semasa ketika di dunia yang singkat itu. Maka sekarang kamu saatnya untuk berpindah ke alam barzakh dengan penuh kesengsaraan dan penuh penyesalan. Tidak ada kesempatan lagi ke dunia.
untuk berbuat baik. Ke depan kamu di alam barzakh ila yaum yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di sana tempatnya adalah kesengsaraan yang lebih sengsara lagi, neraka dan neraka. Na'udzubillah. Hadirin, menyesal dan puas itu diawali ketika nazak. Karena saat itu Allah memberikan gambaran tentang surga sebagaimana gambaran tentang neraka bagi orang-orang yang nazak. Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Shadaqallahul adzim. Sungguh kalian pada umumnya abai dan tidak peduli dengan kenyataan hidup di alam barzakh, dalam kenyataan hidup ketika sedang nazak itu. Maka sekarang ini fakashafna, aku buka kepadamu hakikat kehidupan akhirat itu kayak apa. Diperlihatkanlah bagi orang-orang yang ahli surga gambaran tentang surga, gambaran tentang bidadari, gambaran tentang istana dan kenikmatan-kenikmatannya. Tersenyum dia, dibuka itu semua. Sementara bagi mereka-mereka yang tidak punya bekal, yang dibuka adalah gambaran tentang siksa neraka yang pedih. Maka saat itu ia menyesal, ia sengsara, ia menangis, dan tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke dunia. Itulah hakikat orang yang gagal. Mudah-mudahan Allah telah mengamanahkan kepada kita umur yang singkat ini, kita bisa mengisi, kita mencari bekal untuk supaya sukses dunia, dan yang lebih penting lagi adalah sukses ukhrawiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المؤبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكريم المشرف المفضل المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع وسجد. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم
أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله